Assalamualaikum, bersama saya Imam Muslihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat sekalian, alhamdulillah semoga teman-teman dimanapun kalian berada selalu mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini saya bersama salah satu trainer di workshop Super Teacher to Super School ya. Alhamdulillah bersama kandidat doktor Ustadz Imam Nasruddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah gemuk, tambah sejahtera. Amin. Insyaallah tambah segalanya ya. Alhamdulillah. Jangan tambah istri. Iya, kenapa? Nggak boleh, nggak berani ya? Masih sayang. Insyaallah luar biasa. Ustadz gimana? Sudah satu hari di Lamongan, khususnya di Mlimbing ini, apa namanya, kesannya seperti apa Ustadz? Ya kesannya gimana ya? Alhamdulillah kesannya baik ya. Kemudian disambut dengan penuh apa istilahnya bahasanya itu ya, penuh dengan ya sewajarnya sebagai seorang tamu. Dan kita merasakan di sini ya seperti keluarga ya. Jadi, kayak sudah berada di rumahnya sendiri walaupun memang beda situasi. Jauh dari kampung. Cuma yang paling senang itu adalah dekat laut ya. Masya Allah. Apa dijadwalkan nyebur ke laut sebenarnya? Tapi laut sini sama laut sana beda ya. Oh, gitu. Sini agak kotor, kalau di sana kan rotok bersih. Kalau ya? Cilacap itu. Okay. Oh Cilacap ya. Tapi kalau yang sini tuh sama-sama di Brebes, jadi sama-sama kotor. Jadi kan berarti asli Brebes atau Cilacap? Oh, yang di Cilacap itu keluarga? Istri Cilacap. Ya. Oh, istri Cilacap. Jadi sama-sama ngapak nese nih. Ngapak sama-sama orang laut. Oh iya. Jadi nggak begitu kaget lah sama lingkungan pesisir ya. Cuma kalau kaget ya makanannya kan lebih asin, ikan. Oh gitu. Jadi ada sayur, kalau kita pengen sayur. Kurang sayur, iya. Nah, sayurnya enggak. Makanya problem kesehatan orang Pantura itu karena kurang sayur. Oh, kurang sayur. Iya, jadi apa ya, sembelit, ya macam-macam nanti. Kolesterol, asam urat. Baik Ustadz, alhamdulillah materi yang kemarin disampaikan itu ya, terkait dengan insight ya, apa? Seven Habits ya. Seven Habit apakah yang dirilis dari Dignas itu yang bangun pagi dan sebagainya ya? Betul. Nanti sebenarnya ini kan materi nanti di ending akhir itu adalah bagaimana sekolah membuat semacam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, sehingga karakter itu akan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan ini. Kita contohnya adalah bangun pagi. Nah, kalau kita sekolah Islam tentu harus ya jangan sama ada plusnya. Ya ada plusnya. Nanti bangun pagi itu nanti dengan sholat tahajud, kemudian istighfar di waktu sahur, melaksanakan sholat subuh berjamaah, sedekah pagi, ya itu nanti harus ada nilai plusnya. Jadi tidak gelondongan. Tidak gelondongan dari seperti Dignas. Iya. Dan ini sebenarnya kan Seven Habit ini kan mungkin beliau itu mengambil dari 7 kebiasaan orang-orang sukses ya, karya Stephen Covey itu. Ya, sehingga ketika orang punya 7 kebiasaan ini dia akan menjadi orang-orang yang sukses. Jadi artinya ada apa namanya, berdasarkan apa yang dirilis oleh Kemendikbud ya sekarang ya, itu artinya based on riset gitu ya. Benar ya. Jadi nggak asal. Penuh dengan filosofi. Ada filosofi, ada tujuannya. Oke. Jadi memang saya pribadi itu dengan era Pak Mukni ini lebih ada harapan. Ya, kalau menurut kalian gimana? Iya sama, karena beliau kan sudah melalang buana ya dari dunia pendidikannya di Muhammadiyah. Akademiknya itu kan juga luar biasa. Dari pengalaman beliau juga itu kan luar biasa. Dari mulai orang yang nggak punya apa-apa tapi punya mimpi lah, itu kan di dalam bukunya Stephen Covey itu salah satunya adalah membangun mimpi. Kalau bahasanya Stephen Covey itu
mulai dengan tujuan akhir. Kebiasaan menetapkan visi. Nah, beliau bisa berhasil seperti ini ya karena tadi setiap yang beliau lakukan itu ada mimpi yang dibangun. Saya harus seperti ini, saya ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga itu akan menjadikan perjalanan beliau itu ada petanya. Kalau kita kan sekarang terkadang tidak seperti itu. Terus hidup apa adanya saja lah, mengalir saja. Padahal kita harus tuntut ya, kita kan sebagai seorang muslim tentu ya masalah ibadah. Saya tuh pengen apa sih ibadah? Saya pengen spesialis apa ibadah saya. Ketika saya mati dipanggil oleh Allah itu apa yang akan saya bawa? Apa yang saya amalkan itu harus punya mimpi. Oh saya pengen jadi ahli sholat, ahli sedekah, ahli sholawat, ahli tahajud misalnya. Nah, itu kan harus punya mimpi seperti itu. Sehingga makom kita di akhirat kelak nanti juga kita punya mimpi apa. Ya, banyak orang kan penting masuk surga. Nah, surga yang mana kan? Nah, luar biasa ya, insyaallah. Subhanallah. Jadi kemarin kalau nggak salah agak terlewat, yaitu panjenengan hanya bicara 7 Habit, tapi mungkin sebagian pemirsa atau peserta workshop nggak tahu yang dimaksud dengan 7 Habit ini apa. Mungkin kan tidak semua mengakses itu. Jadi mungkin nanti jadi, bisa jadi 7 kebiasaan, jadi 7 kebiasaan yang diulang-ulang sehingga dia menjadi sebuah kebiasaan yang mendarah daging dalam dirinya. Contoh yang paling gampang ketika ada satu poin ya, 7 Habit itu adalah menetapkan kebiasaan, menetapkan visi, mulai dengan tujuan akhir. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, apa sih tujuan akhir kita? Didik anak, apa sih tujuan akhir kita? Kemudian kita sekolah, kerja, tujuan akhir apa toh? Nah, jadi ketika kita tahu tujuan akhir, mengajar misalkan, tujuan akhirnya apa? Nah, ketika tujuan akhirnya adalah mencari ridha Allah, maka apapun yang terjadi di dalam mengajar, misalnya masalah mukafaat dan lain sebagainya, kita nggak akan berpikir karena tujuan kita adalah ridha Allah. Tersampaikannya ilmu dan kita mendapat ridha Allah, itu sudah cukup bagi dia. Jadi selalu dimulai dengan tujuan akhirnya apa. Kalau kita bekerja, makanya kan nanti ada paradigma, membangun paradigma yang benar seperti apa. Kemudian ada action, kemudian ada hasil. Paradigma, action, hasil itu terus akan diulang-ulang itu, sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau dalam bahasanya ulama itu at-tabi'ah, ya. Jadi tabi'ah itu tabiatnya itu akan melekat di dalam diri. Iya. Kalau kita perhatikan memang 7 7 Habit ini yuk bagus ya. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Memang normatif baik lah ya. Tapi tadi itu saya alhamdulillah selainnya mendapatkan insight dari diskusi singkat ini, ternyata jangan gelondongan seperti itu. Artinya kita ada sekolah-sekolah Islam ya, sekolah-sekolah terpadu Islam dan seterusnya seperti SD3 ini juga harus memberikan tambahan plus gitu ya. Tidak hanya bangun pagi, tapi bangun pagi untuk ibadah ya. Diawali dengan doa dan sebagainya. Terus juga ada ibadah juga kan. Yang kedua ya, tentunya ibadah dengan ikhlas sesuai dengan tuntutan Rasulullah tadi ya. Harus ada ini, tidak sekedar ibadah. Termasuk makan sehat bergizi, itu kan harus kita tanamkan makan halal gitu ya. Makan halal, kemudian juga makan makanan yang sesuai dengan cara Nabi makan. Berdoa tangan kanan ya. Dengan halal itu kan halalan thayyiban. Nah, seperti apa halalan thayyiban itu? Iya benar-benar. Insyaallah luar biasa. Masukan buat kami di SD3. Kalau untuk masukannya sebenarnya kalau secara keseluruhan itu luar biasa ya. Kalau saya tadi bincang-bincang tadi malam dengan salah satu ustadz itu ya luar biasa. Di sini sudah 4 tahun itu kan secara komitmen itu kan sudah nggak diragukan 4 tahun, bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun di sini. Itu menunjukkan komitmen para ustadz itu sangat luar biasa. Mau cuma tinggal dipupuk adalah bagaimana tadi ya, guru itu harus belajar ya, tidak hanya mengajar tapi harus belajar. Kalau pengen bisa hebat harus mengajar, tapi ketika mengajar harus belajar. Jadi gurunya cuma itu
belajar ngajar, belajar ngajar, belajar ngajar, belajar ngajar. Jangan sampai hanya mengajar toh. Iya, hanya jangan mengajar toh. Ibarat nanti kalau misalkan ilmu itu ibarat segelas, itu kalau dia ngajar terus kan nanti ilmunya semakin udah habis, tapi nggak pernah diisi. Masya Allah. Nah, maka kalau di dalam teorinya parenting nabawiyah itu ada 1 pekan untuk nambah ilmu. Nanti bisa modelnya membaca buku, mendatangkan ahli, atau mungkin semacam mengirimkan ke lembaga-lembaga diklat atau workshop. Nah, yang paling penting kalau yang bisa dilakukan sekarang ini, kalau nanti Ustadz Imam Mukhlisin mau menerapkan, ya setiap hari, setiap pekan itu ada, misalkan setiap minggu minimal Ustadz baca 5 atau 10 buku pendidikan. Nah, setelah itu nanti 5 lembar lah, nggak usah 5 buku ya, tapi mungkin 5 lembar atau 10 lembar atau 30 lembar buku yang berjudul tentang pendidikan. Nah, kemudian di setiap pekannya itu bisa dipresentasikan. Misalkan si A habis baca buku apa, dipresentasi ini kan luar biasa. Ini menjadi tradisi untuk guru-guru suka membaca, karena indikator dari orang belajar itu ya suka membaca itu. Karena dengan membaca itu secara mental itu akan menjadi tertata, mentalnya menjadi baik, kemudian secara pengetahuan juga akan meningkat. Jadi itu untuk sarannya, ada pekan untuk literasi guru. Kalau di dalam Dignas itu ada namanya apa, Pak Ibnu? Pak Ibnu, sehari untuk belajar apa namanya? Literasi. Ya, jadi dalam 1 pekan itu di Dignas itu ya, jadi itu kan ada 1 pekan 1 hari untuk belajar untuk guru. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk hari belajar guru. Nah, karena guru itu harus belajar ya, tidak bisa tidak belajar, harus belajar. Baik, kemudian pesan-pesan artinya masukan buat saya pribadi sebagai kepala sekolah ini, kira-kira apa yang mesti harus saya lakukan untuk bagaimana apa ya istilahnya sekolah itu baik, guru-guru juga bisa baik, seperti apa? Ya, kalau pesan saya lebih terkait dengan nanti ya materi 7 habit itu, ya coba antum praktekkan ini ya. Berpikir menang-menang. Seorang kepala sekolah itu nanti harus bisa berpikir menang-menang, bisa mengayomi semuanya. Ya, tidak condong ke sana atau ke sini, tapi bagaimana sama semuanya ketika berjalan itu semuanya menerima dengan baik. Namanya berpikir menang-menang. Kemudian di dalam pengelolaan sekolah itu kan memang ada banyak standar ya, ada 8 standar. Ya. Kalau dari KPI itu ada 9. Ya. 9 itu ditambah terkait dengan, mungkin sama sih ya, tapi peran serta masyarakat itu lebih di apa istilahnya digali lagi, karena peran masyarakat itu sangat penting sekali. Ketika masyarakat itu mendukung apa yang kita lakukan, maka saya yakin ya, dana sebesar apapun itu akan keluar. Ketimbang ketika kita ada jarak antara masyarakat ya, kalau bahasa orang-orang dakwah itu adalah bagaimana kita punya pagar mangkok ya. Pagar mangkok itu ya, orang-orang yang di sekitar pondok itu menjadi pendukung utama, sekolah kita. Insya Allah itu akan luar biasa, dan saya rasa ya antum sudah luar biasa ya, tinggal nanti lebih tajam lagi, kemudian tidak hanya antum tapi ustadz-ustadz yang lain dilibatkan semuanya. Ustadzah termasuk juga jangan sampai ya tidak dilibatkan ya. Mungkin ustadz-ustadz kan bisa ngisi yang tahsin atau yang lain sebagainya, ibu-ibu itu mungkin masuk aja. Iya, apa ya istilahnya, kesalahan yang sering dilakukan oleh kepala sekolah yang membahayakan sekolah itu biasanya apa? Ya itu terkadang ini, jadi ada keputusan-keputusan yang terkadang itu keputusan bukan untuk bersama tapi untuk pribadi itu biasanya. Jadi ada kebijakan-kebijakan karena kepentingan pribadi itu dimasukkan dalam kebijakan sekolah, itu juga nggak baik. Itu di antara kesalahannya. Ya, kesalahan.
Kemudian terkadang memang kepala sekolah itu memang ada saatnya tidak perlu melibatkan guru, ya, tapi memang ada saatnya ya harus melibatkan guru. Cuma nanti ketika tanpa melibatkan guru itu harus ada kalau bahasa kita narasi untuk menjelaskan kepada mereka kenapa saya tidak melibatkan antum semuanya. Karena memang ini sesuatu yang penting ya, dan mendesak dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau kesalahan satu sebenarnya banyak harus dikumpulkan ya. Yang pertama atau kalau kita bicara terkait dengan kompetensi sebagai seorang kepala sekolah, ada kompetensi sebagai pembimbing, ada sebagai motivator, ya, sebagai manajer dan lain sebagainya. Nah, ini sudah bisa dilakukan atau tidak, terutama terkait dengan perangkat pembelajaran. Saya teringat perkataan Ustadz Ibnu itu kan, gaweo perangkat pembelajaran ben berkah uripmu. Walaupun mungkin perangkat pembelajaran itu kan sesuatu yang kadang-kadang disepelekan, lah ngapain gawe wong aku iso ngajar kok. Tapi ketika kita membuat itu terencana. Itu karena tugas dari seorang guru itu buat perangkat pembelajaran. Kemarin beliau ndawuh tugas guru ada 4 ya. Iya. Merencanakan terus menyusun, melaksanakan, masih ada 4 itu. Melaksanakan, menilai, evaluasi, ada 4M ya, 4M itulah. Ketika tugas ini tidak dilakukan, jenenge tugas. Ya, kalau saya kan tugas, mungkin ini kewajiban sebagai seorang guru, itu kan membuat rencana pembelajaran, pembelajaran. Itu ya kalau dia nggak buat, otomatis dia dapat gaji dari dia sebagai seorang guru, punya tugas ini kok tidak dilaksanakan, tadi betul keberkahannya hilang gitu loh. Itu kan sebenarnya kata kunci luar biasa kalau bisa dikatakan asal-asalan. Iya, salah-salah. Kalau gitu pesantren selama ini kan nggak. Oh iya, kita nggak bisa tidak bisa menilai pesantren. Oh enggak, ini enggak. Oh harus ada yang pondok yang di Boyolali aja yang besar aja itu. Ketika saya tanya, nggak pakai RP kan? Ya, tapi kan kalau mau pakai, ya. Kalau mau pakai itu ya keberkahan seorang guru. Malah bagus ya. Niat banget ya. Tapi nanti kan memang ini ada dua kubu ya, antara yang pro dan kontra. Ada yang biasanya yang versi mulazamah, yang versi yang manajemen umumnya. Kalau saya ditanya ya, saya tinjauannya adalah saya sebagai seorang praktisi manajemen pendidikan. Gitu loh. Kalau saya tanya sebagai seorang ustadz dan lain sebagainya, ya mungkin jawabannya lain, gitu. Karena kapasitas saya sebagai seorang manajemen pendidikan. Ya, manajemen itu kan mengelola apa saja, masalahnya adalah guru. Maka ketika antum jadi kepala sekolah kok nggak pernah menyuruh anak guru-guru untuk membuat RPP baru, ya berarti itu juga kesalahan seorang kepala sekolah. Benar-benar siap. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Guru belajar. Guru belajar. Kalau nggak mau belajar jangan jadi guru. Oke, alhamdulillah. Sampai ketemu di batch 2 ya, workshop Super Teacher Super School bersama KPIA. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Brebes. Dari Solo.